Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di ruas Jalan Lurah Berangin, jalur lintas Bukit Tinggi Medan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Insiden di jalur yang dikenal rawan kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang luka-luka dan harus menjalani perawatan medis. Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Rubuk Sikaping menuju Bonjol. Saat melintasi jalan menurun, rem truk tidak berfungsi sehingga pengemudi kehilangan kendali. Truk kemudian menabrak truk tronton yang sedang berhenti di tanjakan karena mengalami kerusakan. Benturan tersebut membuat truk tronton terdorong mundur dan menghantam 3 mobil yang berada di belakangnya. Setelah menabrak 3 mobil, truk tronton keluar dari badan jalan dan terjun ke jurang sedalam sekitar 30 meter. Rekaman video warga memperlihatkan kepanikan pengendara dan masyarakat yang berteriak memperingatkan kendaraan lain serta berusaha mengevakuasi korban. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang mobil dan seorang sopir truk luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping untuk mendapatkan perawatan. Kendaraannya terlibat, sementara kita data itu ada 5, 3 kendaraan minibus, 1 mobil truk besar, 1 lagi mobil truk engkel. Korban sampai hari ini jumlah ada 3 ya. Memang tadi malam kita 2 masuk rumah sakit, kemudian ada 1 lagi supir yang awalnya mungkin luka. Saat ini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Pasaman. Pengendara yang melintas di jalur ekstrim Lurah Berangin diimbau selalu memeriksa kondisi kendaraan dan meningkatkan kewaspadaan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nova Zakwan, berikut berita pilihan siang ini. Lima 15 titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang. Defisit anggaran gaji ASN akan dipotong hingga 20%. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran. Tumpukan kabel listrik yang berada di atas gardu listrik di permukiman warga Jalan Peta Barat, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat seketika terbakar hingga memicu beberapa kali ledakan siang tadi. Selain semrawut, diduga penyebab terbakarnya tumpukan kabel listrik tersebut lantaran mengalami kelebihan daya tampung pengguna. Warga di Jalan Peta Barat, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat dikagetkan percikan api di 2 tiang listrik. Rupanya terjadi kebakaran di kabel yang semrawut dan menumpuk. Suara ledakan yang terjadi beberapa kali sempat membuat panik warga. Mereka khawatir api membesar dan menyambar permukiman. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sementara petugas PLN melakukan perbaikan dan terpaksa memutus aliran listrik untuk sementara. Selain semrawut, terbakarnya tumpukan kabel listrik tersebut diduga karena kelebihan daya. Akibat terbakarnya tumpukan kabel listrik tersebut, permukiman warga di 3 RT di sekitar lokasi terdampak mengalami pemadaman listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 15 titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang. Air bah bercampur lumpur menggenangi permukiman warga di daerah Gui dan Pasalalang. Puluhan warga pun terpaksa diungsikan sementara ke lokasi yang lebih aman. "15 titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Kecamatan Kuranji menjadi lokasi terparah. Selain berdekatan dengan sungai, jebolnya sejumlah tanggul membuat banjir di Kecamatan Kuranji kian tak terkendali.
Akibatnya air bah bercampur lumpur menggenangi permukiman warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi aman. Itu tiba-tiba dia datang dari arah ke atas, Pak. Air langsung mendadak, tiba-tiba besar, langsung tanggul itu sudah tidak terkendali. Jebol ya? Jebol, arah jebol ya, sampai ke sawah ini. Selain di Kota Padang, banjir juga menerjang di sejumlah lokasi di Kabupaten Agam. Namun BPBD Provinsi Sumbar mencatat titik banjir yang paling banyak terdampak di Kota Padang. Parah saat ini adalah di Kota Padang, ada 15 titik yang saat ini terendam banjir. Dan saat ini tim gabungan sedang melakukan upaya untuk evakuasi masyarakat yang terjebak di banjir. Sudah ada data korban Pak, berapa yang dievakuasi gitu? Untuk sementara kita hari ini masih fokus pada penyelamatan untuk data berapa korban, kemudian di mana titik pengungsian kita belum termasuk juga data kerusakan akibat banjir ini. Belum dilaporkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih melakukan pendataan dan mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tolong dulu bos, tim SAR dulu, tim SAR. Purwo Madura. Halo. Terbakar ini, mobil sudah. Tapi alhamdulillah ada kapal merapat. Operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga menerjunkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Tim gabungan menerbangkan 1 unit helikopter untuk melakukan pengamatan dari udara dan menyisir lokasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Operasi pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan melibatkan kapal perang, KRI Nala TNI AL, KN Permadi Basarnas, Polairut Polda Jawa Timur, dan berbagai unsur SAR gabungan lainnya termasuk nelayan. Keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan syok berat saat menonton siaran langsung kebakaran kapal di media sosial melihat sosok anggota keluarga mereka dan berharap keluarga mereka ditemukan selamat.
Keluarga Siti Fatimah, penumpang kapal Mutiara Sentosa II berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak henti-hentinya menangis histeris, pemirsa, kita lihat. Keluarga baru mengetahui Siti Fatimah berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal di media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Dugaan keluarga itu diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan, data pribadi, serta foto KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Yang tadi itu, aku bilang balik, kayak gini nih. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya, kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu siaran langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Sebanyak 5 kantong jenazah korban kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb selesai teridentifikasi. Ya, berikut pemirsa, data korban meninggal yakni Sri Indratmo Wijaya berusia 47 tahun alamat Pati, Jawa Tengah. Siti Fatimah 57 tahun alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Sari Sukoco 39 tahun alamat Tulung Agung, Jawa Timur. Selanjutnya Rino Eka Putra berusia 48 tahun alamat Agam, Sumatera Barat. Dan Yedi Hendrawan 63 tahun alamat Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelima jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim teridentifikasi setelah tim Dokes Polda Jatim memeriksa data primer dan sekunder korban. Selanjutnya tim Dokes dan juga pihak rumah sakit RS Bayangkara Polda Jatim langsung menyerahkan jenazah ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Di sisi lain, operasi pencarian korban lainnya oleh tim gabungan terus dilakukan. Saat ini operasi DWI tetap masih berjalan sampai dengan ditentukan selesai oleh Basarnas atau BPBD. Kemudian bagi keluarga masyarakat yang kehilangan yang akan memberikan data, kami persilakan untuk memberikan informasi. 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Seluruh korban dievakuasi dengan selamat dan mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Para korban dievakuasi petugas menggunakan kapal TB Hasnur 26. 62 korban selamat yang tiba terdiri dari 58 laki-laki dan 4 perempuan. Setibanya di Pelabuhan Masalembu, seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Semuanya dalam kondisi selamat, tapi ada beberapa penumpang ini yang harus ada penanganan medis lanjutan dan sudah ditangani oleh pihak berwenang di Pulau Masalembu. Setelah melewati proses pemeriksaan medis, para korban akan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan keluarga. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal dan banyak diantaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih.
Bekasi. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah perwakilan sopir lintas Sumatera mendesak pengusutan tuntas atas tragedi kecelakaan kapal Mutiara Sentosa II. Sejumlah sopir menyebut banyak pelanggaran standar operasional prosedur keselamatan karena kapal tidak cukup memiliki skoci dan perahu karet. Saat kejadian juga tidak ada petugas yang mengarahkan penumpang ke titik kumpul. Akibatnya banyak penumpang panik dan memilih melompat ke laut dan terluka. Desakan atas investigasi menyeluruh terhadap tragedi terbakarnya kapal Mutiara Sentosa juga disampaikan oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Ahy menegaskan SOP keselamatan penumpang adalah hal utama. Nah, tapi alhamdulillah ada kapal merapat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta Surabaya. Satu pelaku ditangkap saat membawa sabu yang akan diedarkan ke Madura, Jawa Timur. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta Surabaya. Pengungkapan berawal dari informasi adanya seseorang yang membawa sabu dari Jakarta menuju Surabaya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap tersangka di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Petugas menggeledah tas ransel milik tersangka dan menemukan satu kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram. Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melaksanakan serangkaian penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik ziplock. Tersangka yang merupakan residivis kasus narkotika ini sudah melakukan modus yang sama sebanyak 2 kali, membawa dan mengedarkan narkotika di daerah Surabaya dengan harga jual berkisar 35 juta hingga 40 juta dalam kemasan satu buah plastik ziplock ukuran yang sama. Tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang pria bernama Iwan Sebastian alias Koh Iwan. Keduanya diketahui pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Narkotika Cipinang. Rencananya sabu ini akan diedarkan di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sungguh tega aksi perampokan yang menimpa seorang nenek di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tidak hanya diambil hartanya, korban yang berusia 61 tahun diikat wajah dan kakinya, serta diancam senjata tajam. Iya, sini. Nenek Hartati berusia 61 tahun warga Cakung, Jakarta Timur ini menceritakan detik-detik aksi perampokan yang menimpanya. Perampokan terjadi saat sang nenek sedang sholat. Pelaku membawa senjata tajam masuk ke dalam rumah dan mengancam korban menyerahkan ponsel, anting, dan uang tunai. Pelaku bahkan mengikat nenek Hartati dengan lakban di bagian wajah dan kaki. Terus nenek tidurin gitu tuh. Pas gitu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun masuk kamar katanya gitu, masuk kamar dulu tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh tajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara katanya gitu. Tak sampai 24 jam usai nenek Hartati melapor ke polisi, pelaku berhasil diamankan. Pelaku ternyata tinggal tidak jauh dari rumah korban dan di rumahnya ditemukan barang bukti perampokan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rekam wajah seorang wanita menggunakan kacamata yang memiliki fitur rekam video seorang konten kreator dihujat netizen. Iya, I think I pernah lihat itu di mana gitu. Inilah sebuah konten yang jadi diskusi di dunia maya, pemirsa.
Konten tersebut berisi wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang konten kreator bernama Brian Ebem berkesimpulan dia bebas konten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik terjadi. Pasalnya seorang wanita yang menjadi objek protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebem di medsosnya. Wanita tersebut protes dan meminta kreator untuk take down videonya karena mengupload video tanpa izinnya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal, tak dijelaskan konten yang dibuat tentang apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga bahwa video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi di dalam fitur kacamata. Akan tetapi permintaan wanita tersebut justru dijawab dengan permintaan sang kreator yang dianggap tidak masuk akal. Sang kreator menjawab, kalau mau take down boleh aja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Seperti itu. Ya, usai videonya viral di media sosial, konten kreator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya meminta maaf ke publik. Hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Ya, meski sudah minta maaf, sejumlah netizen masih mempersoalkan sopan santun dalam membuat konten. Merekam tanpa izin dengan kacamata dinilai tidak punya etika. Yang bisa ngerekam, ya kacamata Meta nih. Nah, ini ada kasus gara-gara kacamata ini, ada seorang influencer yang membuat konten cara PDKT cewek. Dia melakukan ini di Gias dan kemudian ya seolah-olah dia kenalan. Tanpa sadar merekam, karena kalau ngerekam ini dia harus pasti ada ininya. Tapi kalau dioprek ini nggak kelihatan, ini bisa. Nah, jadi kasusnya adalah dia ini ngerekam dan kemudian orang yang direkam tidak suka, nggak nyaman, di DM ya, dan kemudian minta take down, dia suruh bayar, kurang ajar ini, ya. Gue juga punya kayak begini guys. Cuman ketika gue ngerekam orang itu selalu namanya under concern gitu kan. Harus ada izin. Itu namanya etika yang gue rasa. Ada orang halu banget ya namanya Ebem. Dia ini ngerekam orang tanpa izin yang jelas-jelas orangnya gak tertarik. Lihat ya dari gesture-nya dia mau kabur. Terus dia posting ceweknya gak suka dan minta dihapus. Dia malah minta duit untuk biaya penghapusan. Gak ada dasar hukumnya sih, minimal bikin MOU kalau emang mainnya kayak begitu. Lihat dong konten-konten dia yang lain. Terus bikin video klarifikasi yang tidak mengklarifikasi apa-apa seperti influencer lainnya dan dia mati. Ya, ternyata pemirsa kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tanpa izin ini berbuntut panjang. Komisi 3 DPR RI buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban ya untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib ya agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Ya,
kita tinggalkan kasus kacamata perekam video. Kita balik ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan hadiah bagi warga yang mengungkap peredaran tramadol dan obat keras tertentu di wilayah Jawa Barat. KDM ajak warga laporkan temuan dengan melapor ke aparat maupun melalui unggahan media sosial. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat menekan peredaran narkotika, obat keras tanpa izin, serta minuman keras ilegal yang dinilai semakin marak, termasuk diperjualbelikan di warung-warung tanpa izin. KDM mengajak warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat berwenang maupun melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan masyarakat yang aktif melaporkan akan diberikan hadiah. Ya, kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat, merusak moral anak-anak Jawa Barat. Oke, Bapak? Kolaborasi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap peredaran obat-obatan ilegal. Walaupun kerap dikritik dan timbulkan kontroversi, Deddy Mulyadi terus gelar berbagai sayembara. Sosiolog menyebut lewat sayembara, KDM justru tengah menyentil polisi yang bertindak lebih cepat menyelesaikan berbagai kasus kriminal di Jawa Barat. Sayembara pertama dilakukan saat Deddy Mulyadi dengan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi hingga pelaku penganiayaan dan penyekapan Yuvita Trirejeki berhasil ditangkap. Deddy kembali menggelar sayembara untuk memberantas aksi begal. Warga yang berhasil menangkap begal dalam kondisi selamat dijanjikan mendapat uang tunai 5 hingga 50 juta rupiah. Terbaru, Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara pemberantasan peredaran tramadol ilegal. Langkah ini dimaksudkan untuk membantu aparat mengungkap jaringan penjualan obat keras ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Menanggapi aksi Deddy Mulyadi, sosiolog Universitas Padjadjaran menilai rangkaian sayembara tersebut merupakan strategi politik Abu Nawas, yakni pendekatan yang menarik perhatian publik sekaligus memberikan tekanan moral agar aparat bertindak lebih cepat. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh KDM ini ya secara tidak langsung ya memaksa aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang lebih cepat. Jadi ini yang saya berikan nama sebagai politik Abu Nawas ya. Kenapa diberikan nama politik Abu Nawas? Karena Abu Nawas itu seringkali menggunakan sayembara ya, dan menimbulkan pro kontra ya, dan banyak pihak yang kebingungan dengan apa maksud dan tujuannya gitu. Tetapi pada endingnya maksud dari sayembara tersebut memberikan solusi yang cerdas. Meski menuai pro kontra, sayembara menjadi salah satu ciri pendekatan Deddy Mulyadi dalam merespon berbagai persoalan di Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya penegakan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga daging ayam sejumlah daerah alami kenaikan harga. Benarkah pasokan mulai tertekan? Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Siang.